Halo, selamat datang. Di video kali ini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai salah satu materi pertolongan pertama, yaitu evakuasi. Evakuasi disebut juga dengan pemindahan penderita. Pengertian dari evakuasi adalah sebuah proses memindahkan atau mentransfer korban atau penduduk dari daerah yang terkena atau yang terancam bencana ke daerah yang aman. Saat melakukan tindakan evakuasi, ingat, utamakan ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, orang cacat, dan manula. Macam-macam evakuasi ada dua. Pertama itu evakuasi darurat. Contohnya misalnya terjadi kebakaran, ledakan, lokasi yang tidak stabil, dan korbannya banyak. Cara pemindahan evakuasi darurat bisa menggunakan tarikan baju, tarikan bahu, tarikan lengan, atau tarikan selimut. Lalu evakuasi biasa atau tidak darurat. Cara memindahkannya yaitu pengangkatan 3 orang atau lebih atau menggunakan tandu. Nah, ini contoh gambar evakuasi 1 orang. Tindakan evakuasi 1 orang ini tergantung dari kemampuan individu penolong itu sendiri. Apakah dia bisa melakukan atau tidak, ya, dan juga tergantung alat-alat yang dia gunakan pada saat itu. Ini contoh dari pertolongan evakuasi 1 orang, yaitu fireman carry, backstop carry, membopong, lalu ada memapah, ada menggendong. Lalu evakuasi 2 orang, ya. Salah satu korbannya terletak di tengah, ya, dan penolongnya di sisi depan dan belakang. Dan ini biasanya digunakan saat memindahkan korban ke atas tandu. Nah, ini contoh berikutnya, yaitu membawa atau mengevakuasi korban dengan 2 penolong. Lalu angkatan gerak. Nah, angkatan alat gerak ini maksudnya adalah kita menggunakan alat gerak atas atau alat gerak bawah dari penderita. Ini contoh lainnya. Terus evakuasi 3 orang. Gambar kiri atas itu menunjukkan langkah pertama untuk menolong. Lalu kanan atas langkah keduanya, kiri bawah untuk langkah ketiganya, kanan bawah untuk langkah keempatnya. Lalu evakuasi 4 orang dan 6 orang. 4 gambar di atas itu contoh evakuasi 4 orang. Lalu 2 gambar di bawah menunjukkan evakuasi dengan 6 orang. Lalu evakuasi penaikan pasien yang mana fraktur atau patah tulang lehernya. Di gambar dilihatkan bahwa ada 1 orang yang tugas memegang leher dari korban. Lalu 1 orang lagi menggunakan kayu atau tandu yang mengarahkan tandunya ke sisi bawah korban, dan 2 laginya memegang supaya, ya, sang korbannya tersebut tidak mengalami fraktur lebih parah. Macam-macam tandu ada banyak, ya. Pertama itu tandu beroda, tandu lipat, tandu skop atau tandu ortopedi atau tandu trauma, lalu KID, tandu kursi, tandu basket, tandu fleksibel, kain evakuasi, papan spinal, tandu improvisasi, dan lain-lain sebagainya. Ini contoh tandu lipat. Biasanya bisa kita temukan di alat alkes atau apotek-apotek tertentu yang menjualnya. Lalu papan spinal, ini biasanya dipesan secara khusus. Lalu KID. KID ini dipakai untuk korban kecelakaan mobil. Lalu tandu improvisasi, ya. Contoh di gambar itu tandu improvisasinya menggunakan selimut dan tiang. Ada yang menggunakan jaket plus tiang. Nah, tandu improvisasi ini itu bagaimana penolong menggunakan benda-benda di sekitarnya agar bisa digunakan untuk menjadi tandu. Nah, ini contoh mengikat penderita. Ya, contoh menyelimut selimut. Ya, menolong korban dengan menyelimutinya. Lalu yang contoh gambar di bawah itu kita ngasih bantalan sisi kiri dan kanan korbannya, itu biasanya untuk korban patah tulang leher. Lalu cara membawa korban dengan tandu dan dengan selimut, itu contohnya sangat jelas terlihat di gambar. Oke, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharapkan kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna apabila ada orang atau korban yang membutuhkan pertolongan dari kita. Semoga dengan teknik dan pembelajaran yang tepat, ya, bukan hanya mengetahui dari teorinya saja, tapi kita belajar juga prakteknya, maka
ilmu yang kita dapatkan akan benar-benar bermanfaat di tengah masyarakat. Sekian, terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.